Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau tutorial ya, mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic.net atau toolsnya Visual Studio di sini. Dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di pertemuan 9 ya kita ini. Kita akan masuk ke pembahasan tentang form input dan insert data ke database. Karena kemarin sudah lihat datanya ya, sampai masuk ke sebuah table. Di pertemuan ini fokus bagaimana kita isi data ke database-nya. Sekaligus form input-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita mulai aja bagaimana cara-caranya. Pertama saya asumsi teman-teman udah bisa ya, ini listnya sudah bisa dan koneksinya pun sudah bisa tentunya. Oh ya, sebelumnya kita bikin dulu project baru ya. Seperti biasa, di Visual Basic, Windows Desktop, lalu pilih Windows Form App. Kita sesuaikan si folder location-nya, lalu kita namai project-nya dengan nama videonya atau pertemuan ini, yaitu pertemuan 9. Oke, kalau sudah oke aja, dan semua filenya saya masih sama dengan file pertemuan ke-8 ya. Hanya saja mungkin di halaman list data ini, di tambahnya ini saya tambahin satu script tambahan nih. Di sini adalah halaman tambah.show untuk masuk ke halaman tambah ini. Jadi mungkin perbedaannya di situ aja sih. Oke, nah di halaman tambah ini kurang lebih sama seperti pertemuan ke-6 ya. Cuman saya menambahkan beberapa komponen tambahan. Misalkan kalau di sini, ini saya ulang lagi ya untuk standar penamaan komponen di VB ya. Pertama, kalau ini label, kita ubah namanya nih jadi LBL atau label. Ini LBL name, ini LBL nama, ini LBL jenis kelamin, dan seterusnya ya. Jadi komponen label itu kita beri nama LBL. Sedangkan selanjutnya komponen teks seperti ini kita beri nama ini txt_name ya. Ini pun berubah jadi txt_nama. Kita bisa lihat di sini ya di properties sebelah kanan bawah ini. Ini nomor telepon juga txt nomor telepon, alamat ini, kelas juga, dan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS pun menggunakan komponen text box ya. Kita namai menggunakan txt_ gitu ya. Sedangkan komponen lain, ini untuk radio button, kita kasih nama RDB underscore laki-laki dan RDB underscore perempuan. Kita bedakan ya setiap komponen. Lalu komponen ini combo box, kita ubah namanya menjadi CMB, combo box underscore mata kuliah di sini. Sedangkan ini nih yang terakhir, enggak sih, bukan yang terakhir. Ini untuk checkbox kita menggunakan CHB pertemuan 1 sampai ini CHB pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, 6 ya. Dan ini komponen terakhir kita, ini button sih, BTN. Ini ada button simpan, ada button batal. Jadi ini halaman tambah kita ya. Kita punya NIM, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Ini untuk identitas. Sedangkan kelas kita inputkan, mata kuliah dipilih,
absen itu di checklist, dan nilai tugas UTS UAS kita inputkan. Jangan lupa standar penamaannya dipakai juga ya. Oke, setelah itu kita masuk ke scriptnya nih. Kalau layoutnya sudah jadi seperti ini, kita masuk ke dalam scriptnya. Nah, scriptnya itu ada di button simpan. Tapi sebelumnya ini nih, kita isi dulu tiga fungsi ini nih. Ini untuk handle key press-nya nilai tugas. Jadi idenya adalah kalau nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS ini tidak boleh diisi selain angka. Jadi hanya boleh diisi angka. Jadi kalau misalkan ngisi huruf gitu, dia akan menolak. Caranya adalah kita double klik dulu di sini, di komponen ini. Lalu dia by default akan menjadikan text change ya. Kita ubah dari text change ini menjadi key press. Nah ini. Nanti akan masuk ke sini nih. Akan membentuk sebuah fungsi sendiri, bukan fungsinya text change, tapi kita ganti tadi ya, menjadi fungsinya key press. Jadi txt nilai gini ya, nilai tugas key press. Ininya abaikan saja karena ini akan dibentuk sendiri sama si Visual Studio-nya. Yang kita perlu isikan adalah isi di dalamnya ini nih. Jika karakternya itu ini pakai kode ASCII ya, seperti inilah, jadi di bawah 48 dan lebih besar dari OR atau lebih besar dari 57, maka dia tidak akan bisa diketik lah, kurang lebih seperti itu. Lakukan ini untuk ketiganya ya, jadi nilai UTS pun kita double klik, by default ke text change, kita ganti ke key press. Nah ini sudah, ini UTS key press ya. Nilai tugas key press juga seharusnya sudah. Oh ininya txt nilainya masih nilainya, nilai UTS harusnya ini. Nilai UTS. Dan yang atas nilai ini. Wait sebentar, ini tugas, nilai tugas, ini nilai UTS harusnya. UAS yang belum ya. Nah, seperti ini. Ini txt nilai UAS, ini txt nilai UTS, ini txt nilai tugas, harusnya seperti ini. Yang bawah kita hapus. Oke. Jadi 3 fungsi ini untuk menghindari input selain angka. Selanjutnya kita action button simpannya nih. Kita double klik aja, nanti akan terbentuk sendiri button simpan. Klik ini ya. Sebelumnya kita bikin dulu beberapa variabel jenis kelamin untuk menyimpan nanti nih kata-kata laki-laki dan perempuan. Nilai absennya kita isi dengan kosong, nilai akhirnya pun diisi dengan kosong. Nilai indeks kita dengan tipe data string, deklarasikan dulu. Juga ini ada SQL ya, SQL dan CMD untuk komen database-nya. Juga ada I untuk perhitungan nantinya, I. Untuk perhitungan ini nih, untuk perhitungan apakah execution database-nya, execution query-nya berhasil atau tidak. Kita masuk dulu nih ke pertama, kita pengecekan dulu nih untuk yang jenis kelamin. Jika rdb laki-laki.check-nya sama dengan true, maka string jenis kelamin ini diisi dengan laki-laki. Jika tidak, maka string jenis kelamin ini diisi dengan perempuan. Kemudian kita fungsi lagi adalah untuk checkbox pertemuan nih. Masing-masing checkbox kita kasih fungsi if ya. Jika checkbox 1.check sama dengan true, maka nilai absennya ditambah
Asalnya kan nilai absen itu adalah 0, kita tambah 100. Ketika cek pertemuan 2, 100 lagi, 100 lagi, sampai pertemuan 6 pun ditambahin 100. Tapi pada akhirnya nilai absen ini kan akan dilihat rata-ratanya, maka nilai absen itu dibagi 6, supaya jadi nilai rata-rata dalam seluruh pertemuan. Kemudian kita akan menghitung nilai akhir. Nilai akhir itu adalah 0,1 atau 10% dari nilai absen yang sudah kita hitung tadi, 0,2 atau 20% dari nilai tugas ya, tapi diambilnya dengan txt nilai tugas.text. Kemudian ditambah lagi 30% dari nilai UTS, yaitu txt nilai UTS.text cara ngambilnya. Ditambah lagi 40% dari nilai UAS atau txt nilai UAS.text. Ini kita dapat sebuah nilai akhir. Jadi ada perhitungannya di sini ya, tidak hanya untuk input saja, tapi ada perhitungan. Jadi nilai akhir tuh bukan di input, tapi dihitung. Sama, nilai indeks pun tidak di input, tapi dihitung. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 80 dan kurang dari sama dengan 100, maka nilai indeksnya itu A. Ini untuk kondisi B itu 60-80, kondisi C itu untuk 40-60, D itu 20-40, dan E itu untuk lainnya, maka dikasih nilai E. Jadi kita sudah bisa menghitung nilai akhir dan nilai indeks ya. Sudah ada semua data-data yang kita perlukan. Kemudian barulah script insert kita dijalankan nih. Pertama kita pakai try dulu. Jangan lupa kalau try itu pasti ada catch dan finally. Lalu kita end try seperti di sini. Kita isi nih SQL-nya dengan script yaitu insert into. Ini nama tabelnya, jangan lupa kurung. Ini kolom-kolom yang akan kita isi. Kita tidak akan ngisi kolom ID ya, karena itu sudah auto increment. Jadi langsung ke kolom name, nama, jenis kelamin, ini urutkan saja ya. Jangan lupa pakai koma. Lalu kurung tutup, lalu values. Nah, ini adalah isi datanya. Jangan lupa urutannya harus sama nih. Jika yang pertama name, maka di sini pun name. Untuk mengambil value dari text box name, menggunakan seperti ini. txt_name.text.toString. Nama pun sama, tapi untuk jenis kelamin kita pakai string yang kita buat di atas ini. Tapi untuk nomor telepon, alamat, kelas itu sama cara ngambilnya seperti ini. Kemudian untuk combo box, untuk combo mata kuliah beda. Kita menggunakan selected item.toString untuk mengambil value-nya ya. Sedangkan untuk checkbox, kita menggunakan seperti ini saja. CHB, checkbox pertemuan 1.check. Udah aja. Untuk mengambil isinya itu true atau false-nya saja ya. Kemudian selanjutnya setelah absen, nah ini nilai absennya nih. Nilai absen diisi dengan perhitungan yang ini. Perhitungan ditambah-tambah 100 lalu dikasih rata-rata. Sedangkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS diambil dari text box, seperti ini caranya. Sedangkan nilai akhir diambil dari perhitungan kita tambah-tambahan ini. Dan nilai indeks diambil dari fungsi if yang ini. Lalu jangan lupa kurung tutup titik koma. Lalu setelah SQL-nya sudah siap, baru kita nih eksekusi nih. Koneksinya kita buka lagi, lalu comment text-nya adalah SQL, lalu execute non-query. Jika berhasil, maka akan memunculkan message box ini. Ini kita ganti deh. Information. Jika gagal pun akan muncul message data gagal ditambahkan. Tapi jika errornya selain 2 ini, maka errornya pun akan tetap ditampilkan seperti ini. Itu untuk button simpan ya.
Sedangkan button batal sih hanya me.close aja untuk mengakhiri form. Oke, cukup dipahami ya. Ini untuk script di form tambah atau di halaman tambah. Ini untuk membatasi agar tidak ada input selain angka. Ini untuk script insert-nya nih ya. Kita bikin script-nya dulu, lalu kita eksekusi si script-nya. Kita coba ya bagaimana hasilnya di VB ketika dijalankan. Nah, ini ada informasi database connected, lalu kita coba masuk ke halaman list. Ini masih ID terakhir adalah ID 8 ya. Kita klik tambah, nah ini muncul formnya. Kita isi saja. Namanya kita asal dulu deh. Nomor teleponnya juga asal dulu aja, alamatnya asal dulu, kelasnya asal. Isi seperti ini aja dulu. Nah, nilai tugas kita isi segini. Ini kita isi seperti ini dulu saja. Ini 2 digit aja. Oke, lalu kita klik tombol. Ini tidak ada perhitungan nilai akhir ya, karena nilai akhir itu kita akan coba hitung. Nilai indeks pun kita akan hitung di aplikasi, tidak input. Kita klik simpan ya. Simpan. Dia akan muncul message box data berhasil ditambahkan. Artinya adalah data sudah tersimpan di database. Kita coba refresh nih si tabelnya. Nah, ini data kita muncul nih, data yang kita inputkan terakhir yaitu dengan ID 9, name-nya segini yang kita masukkan tadi. Muncul semua termasuk absennya, checklist absen. Nilai absen sudah terbentuk sendiri. Dilihat dari checklist tadi ya. Kemudian nilai akhir pun sudah terbentuk. Angkanya dengan nilai indeksnya pun sudah terbentuk. Seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa bikin yang namanya tombol halaman tambah ini ya, halaman tambah dengan tombol simpan yang sudah punya action menyimpan. Ini kalau kita coba ketikan huruf ini, saya mengetik huruf ya, ini tidak muncul. Tapi ketika kita mengetikkan angka, dia muncul. Jadi memang tadi handle tadi sudah bisa dipakai ya. Seperti itu. Jadi goal kita kali ini sudah bisa tercapai ya. Intinya adalah kita membuat sebuah halaman tambah. Ya, lalu kita simpan data yang ada di form ini ke dalam database-nya. Oh ya, kalau kita buka database-nya, apakah memang benar-benar tersimpan? Kita buka aja ininya. Nah, memang benar-benar tersimpan ya, jadi tidak temporary data aja, tapi di dalam database-nya pun benar-benar tersimpan yang kita inputkan barusan. Oke, dipahami ya. Jadi goal kita kali ini sudah tercapai. Dari form ini kita sudah bisa masuk datanya ke dalam database. Dan yang ditampilkan pun sudah dinamis. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua dan bisa dipraktekkan ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri video kali ini. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.